Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa ya. Hari Selasa 5 September 2023 di pekan kedua. Di awal pagi ini di hari kedua di pekan ini kita akan coba untuk lihat seperti apa pergerakannya hingga saat ini dengan tetap melihat pergerakan satu hari kemarin ya. Kita evaluasi dulu sehingga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin ya. Kita perkirakan high dan low-nya atau range-nya cukup jauh, ternyata tidak sampai menjemput atau mendekati range-nya, bahkan kita perkirakan hanya berada di target yang kedua ya. Kemudian yang di atas, yang di bawah berada di target yang pertama, yang di atas diperkirakan berada di target yang kedua, kemudian akan terhenti. Kondisi kenyataannya satu hari kemarin hanya berada kecil sekali satu hari kemarin range-nya. Kemudian sempat bergerak naik, tersentuh posisi buy-nya, namun tidak sampai menyentuh target ya, hanya 175 ya. Tentunya mungkin ini tidak cukup untuk teman-teman yang targetnya lebih besar tentunya. Bagi sebagian yang hanya mentargetkan 100-150-an tentu sudah bisa didapatkan dengan baik. Jika ini berlanjut berbalik, maka recovery berada di 300-350 di bawahnya. Dan kalau kita ukur dari terendahnya sampai 750, artinya bisa keluar dengan recovery dengan baik. Satu hari kemarin tidak ada yang signifikan. Kita lihat untuk hari ini ya. Kita lihat untuk hari ini apakah nanti berpengaruh signifikan juga ya. Kita amati dari satu hari kemarin, ini kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya masih berada di area konsolidasi. Setelah sebelumnya bergerak tren naik, kemudian sudah mulai akan koreksi turun ya, sudah mulai akan koreksi turun berada di area level di sini ya. Kita tandai dengan warna kuning ya. Kemudian dari pergerakan ini kita anggap ini masih berada di wilayah konsolidasi, berada di area base, jadi belum ada yang cenderung, sehingga kita perlu nanti bersabar menunggu peluang yang lebih kuat lagi dari pergerakan yang ada ya. Kita perkirakan akan terkoreksi kembali hari ini, akan terkoreksi. Kalau saya tarik dari tertinggi, kemudian ini datar ya, sekarang ini di posisi yang datar, kita anggap ini adalah pergerakan yang masih datar, tidak ada yang signifikan di sana, maka saya akan menempatkan area ini untuk area konsolidasinya dan kita akan tunggu break di sana. Yang terdekat dari running ya, terdekat dari running posisi menuju ke bawah, sehingga fokus utama kita sementara kita memanfaatkan posisi sell dulu ya. Lebih dekat ini berada di posisi bawah, sehingga kita tempatkan sell di 1932 dengan jarak dari running saat ini sekitar 500 sekian ya. Kita akan coba untuk melihat ataukah ini dinaikkan. Kita akan coba naikkan sedikit saja biar tidak terlalu jauh dengan harga 1933.35. Oke, sementara untuk posisi buy ya, posisi di atas kita tempatkan di 19. Posisi buy kita tempatkan di 1942.
Kenapa kita memanfaatkan dua-duanya? Kenapa tidak menggunakan satu arah? Karena kita hanya menggunakan strategi trading harian dan kita memanfaatkan peluang kecil, baik itu dia bergerak naik maupun turun. Target yang kita capai juga tidak terlalu jauh, yang cukup realistis dan bisa didapatkan dengan baik untuk satu hari. Baik, untuk posisi yang di bawah sell di 1933 kita akan targetkan di kisaran mana, kita coba lihat dulu ya. Oke, kita akan targetkan mendekati level psikologisnya di sini. Kita akan tempatkan target di 1925. Sekaligus ini sebagai support yang pertama ya, support yang terdekat. Selanjutnya di support yang kedua kita tempatkan untuk posisi target berikutnya. Ini kita tempatkan untuk target yang di bawah di 1914. 1914 ya. Kita sekaligus jadikan sebagai area jenuh untuk target yang kedua ini. Kalau melihat dari historinya, kita perkirakan range juga akan berada di sini ya, tidak terlalu jauh dari sini, sehingga kita ambil yang lebih dekat dulu ya, yang lebih realistis untuk di satu hari ini. Kemudian di posisi atas kita tempatkan tadi buy di 1942. Target yang terdekat kita arahkan ke mendekati resisten ya, mendekati resisten. Untuk target buy kita tempatkan mendekati resisten 1947 poin sekian. Sementara untuk resisten berikutnya kita akan tempatkan di puncak ya. Kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Kita lihat dulu dari sisi sebelah kiri ya, yang mana yang lebih berpotensi ya. Oke, kita tempatkan untuk target yang kedua ini berada di resisten 1953 ya, 1953. Kemudian range berada di mana, atau titik jenuh hari ini ketika dia bergerak naik kira-kira sampai di mana, sehingga kita tidak terjebak dengan posisi-posisi buy berada di puncaknya ya. Kita ambil yang lebih maksimal ya, kita ambil lebih maksimal dari histori yang terdekat. Kita perkirakan bergerak mendekati 1962 ya, 1962. Ini kita tempatkan untuk area jenuh ya. Jenuh posisi atas berada di 1962 poin sekian ya. Kita tandai dengan warna merah sebagai bentuk kehati-hatian kita ya, berada di area 1962. Lepas dari sana baru nanti kita akan evaluasi lagi ya. Kita akan selalu mengupdate dengan melihat dinamika yang ada. Kemudian kita lihat adakah pola yang terbentuk yang bisa mengindikasikan pergerakan satu arah, atau setidaknya adakah struktur baru yang terbentuk yang nanti bisa mempengaruhi dari pergerakan sebelumnya, di mana sebelumnya ini masih datar, konsolidasi, tidak ada yang signifikan, sehingga nanti kita akan uji di area pentingnya apakah dia kuat menembus atau justru akan terjadi reversal ya.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum menentukan siap dengan mappingnya bisa menjadi pertimbangan ya. Bagi teman-teman yang sudah ready, sudah menyiapkan dari awal analisanya, kemudian simulasinya, dan termasuk perhitungan recovery-nya, silakan jalankan dengan baik sesuai dengan sistem yang digunakan masing-masing ya. Jangan noleh kiri noleh kanan ketika sudah punya keyakinan dengan yang dilakukan. Cukup kita perbaiki, cukup kita benahi, dan kita akan uji terus ya. Jangan sebentar-bentar kita ganti sistem karena hanya melihat tetangga sebelah mungkin menunjukkan profitnya, menunjukkan kehebatan analisanya, sehingga kita berpaling dan kita mencoba dengan yang baru ya. Semakin kita banyak menggunakan teknik orang lain yang berbeda-beda, tentu semakin membuat kita menjadi bimbang ya. Sekali lagi, tetapkan pilihan kita, tetapkan aturan main kita, dan kita cukup memperbaiki, koreksi, dan belajar banyak dari sana. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.